Minta pupuk pagian, bilang baju. Iya. Dadah ibu. Mari ibu. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya, sama begitu.
bisa diceritain sosok Risma ini? Ya. Mbak Risma masuk menjadi tenaga PPSU di Kelurahan Ancol itu dimulai pada tahun 2019. Ya, sekarang beliau sudah 3 tahun dan sangat luar biasa. Kami sangat terbantu karena Mbak Risma itu semangat kerjanya tinggi, datang pagi-pagi, jam 7 sudah datang, dan pulang pun telat, jam 5, setengah 5, kadang-kadang sampai maghrib. Dan beliau sudah menunjukkan kinerja yang baik. Kita tempatkan Mbak Risma di kantor sebagai tenaga cleaning service itu di lantai 3, dan membantu juga teman-teman PPSU yang ditugaskan di Kelurahan Ancol, kadang membantu di lantai 2. Di samping itu juga Mbak Risma kita minta kerja membantu admin, seperti mengantarkan surat yang itu ditandatangani oleh saya ke lantai 2, terus membantu teman-teman PNS untuk fotokopi. Seperti itu keseharian Mbak Risma yang dikerjakan di Kelurahan Ancol. Saya selaku lurah sangat bangga ya bisa menampung Mbak Risma bekerja sebagai PPSU, karena Mbak Risma sendiri itu ada keterbatasan, beliau disabilitas tunarungu dan tunawicara. Dengan keterbatasan beliau itu, kita tidak sulit untuk berkomunikasi, tidak sulit untuk mengarahkan bagaimana bekerja di Kelurahan Ancol sesuai dengan tugas yang kami berikan. Kita bisa menggunakan media tulisan, perintah-perintah yang kita sampaikan melalui HP, kita ketik apa yang kita perintahkan, kita sampaikan ke yang bersangkutan, dan beliau langsung melaksanakan, merespon apa yang harus segera dikerjakan. Karena sudah berjalan 3 tahun, kita tidak ada hambatan sekali masalah mekanisme ataupun cara komunikasi dengan Mbak Risma. Itu dibuktikan dengan kinerja yang baik oleh yang bersangkutan. Kita bahwa Pemprov DKI Jakarta membuka luas kesempatan kepada warga DKI Jakarta, khususnya tanpa pandang bulu, ya, baik itu disabilitas maupun warga yang biasa, kita tampung sesuai dengan kompetensi yang sama-sama mereka. Nggak apa-apa, Bu.
Apa sih Bu sehari-hari Bu? Sehariannya anaknya memang agak pendiam mas, cuman ya itu kalau sama ibunya mah selalu terbuka, apapun itu yang dirasain, apapun itu yang ituin dari orang pasti diceritain ke saya ibunya. Untuk sehari-hariannya Risma di rumah itu sendiri kayak gimana sih Bu? Kesehariannya dia ya anaknya cenderung tertutup, tidak mau terbuka, terus nggak mau bergaul ke tetangga gitu. Rajin gak sih Bu kalau di rumah Bu? Rajin mah, mengenai rajin ya alhamdulillah, mau bantu-bantu orang tua lah gitu. Ya saya kan di rumah sehariannya juga bikin kayak begini aksesoris ya juga alhamdulillah mau ngebantuin gitu. Kayak nyuci gosok memang dia kalau libur dia ngebantuinnya, kalau lagi kerja memang jarang ini ngebantu kalau nyuci gosok gitu. Oke. Bu, Risma ini jadi PPSU itu keinginannya Risma sendiri atau gimana sih Bu? Bisa diceritain Bu? Ya sebenarnya Awal masuk ke PPSU Awal itu masuk. ceritanya kayak gimana sih Bu? sayanya yang ngasih gambaran dulu, maksudnya kan nanya anaknya mau apa enggak gitu kan, tapi kan anaknya kan responnya baik, dia mau, akhirnya ya ada kesempatan, ya akhirnya alhamdulillah itu masuk ke PPSU kelurahan gitu. Oke. Ceritanya gimana Bu? Katanya sempat ketika dia berangkat sekolah ngelihat PPSU gitu ya? Apa gimana sih Bu? Ya, jadi setiap kali pagi itu diantar sekolah sama saya kan ketemu itu petugas PPSU di jalanan. Saya suka nanya, Risma nanti kalau udah tamat sekolah Risma mau nggak itu jadi kerja begini, sapu-sapu jalan gitu, saya tanya. Tapi anaknya bilang iya ibu saya mau gitu. Oke. Akhirnya ngikutin prosesnya seperti apa Bu awalnya Bu? Prosesnya ya biasa, itu kan ada pendaftaran tuh, ada lowongan. Oke. Itu saya ngarahin suruh bikin surat lamaran. Ya memang alhamdulillah dia nulis, masalah baca tulis dia kan bisa tahu. Jadi saya cuma ngarahin doang cara-caranya itu kayak gitu. Dia yang nulis-nulis sendiri. Oke. Belum. Ini anak keberapa sih Bu? Risma anak pertama dari 3 bersaudara. Nah yang kedua cowok, yang ketiganya juga cowok, adik-adiknya cowok. Bu, kenapa sih Risma ini pengen banget masuk kerja jadi PPSU? Alasannya gitu Bu? Ya, alasannya ya kan kalau PPSU itu kan ibaratnya ngandelin tenaga lah, yang jelas tenaga, dia tuh mau berusaha untuk mandiri lah, jelas untuk ini bantu orang tuanya yang jelas. Oke. Siap. Bu, mohon maaf Bu, ini kan selama ini kan si Risma juga udah jadi PPSU dengan adanya keterbatasan gitu ya Bu. Ya. Mungkin selama ini ada nggak sih Bu curhatan-curhatan, mungkin ada terkendala apa gitu dalam pekerjaannya Bu mungkin? Oh, alhamdulillah sih dari awal dia masuk nyampe sekarang jalan tahun keempat itu dia nggak ada ngeluh sesuatu, apa dia ngerasa nggak bisa ngerjain atau ada apa yang susah tuh, alhamdulillahnya nggak ada. Cuma kan karena mungkin juga bapak ibu yang di kelurahan itu apa sih pada mau ngarahin, pada mau ini bantu, jadi ya anak saya nggak ada kendala sama sekali gitu. Oke. Kalau mengenai pekerjaan loh ya. Bu, Risma ini tunawicara ini sejak kapan sih Bu? Dia sejak kecil, kecilnya dia ya umur berapa ya? Jalan 1 tahun lah dia itu, jadi kan jatuh. Tadinya waktu lahir dia normal. Mengenai pendengarannya dia dengar, cuman dia itu karena inilah ada kecelakaan, sering jatuh itu jadinya kena gendang telinganya gitu. Jadi
aktivitas suaranya juga ngaruh. Sempat dibawa ke rumah sakit itu waktu itu. Rumah sakit iya, segala usaha mah udah diusahain, cuman ya alhamdulillahnya sekarang ya ini diparingi sehat sampai sekarang, walau dengan keterbatasannya dia tidak mendengar dan tidak bisa berbicara dengan sempurna kayak anak-anak yang normal gitu. Oke, Bu, ini mungkin maaf lagi Bu, sebagai yang Risma sebagai tunarungu dan wicara itu apa ya, kondisinya seperti apa sih Bu? Apakah memang sudah benar-benar tidak bisa mendengar atau tidak bisa bicara atau seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan Bu? Sebenarnya si Risma untuk tidak mendengarnya sama sekali itu enggak, masih berapa dB hidup masih bisa mendengar, cuman kayaknya yang kanan itu memang agak parahnya. Kalau yang kiri masih mendengar, tapi kan dia pakai alat bantu, Oke. kan, alat bantu dengar gitu. Cuman yang namanya alat bantu kan cuman membantu, jadi tidak menyempurnakan. Biarpun dia ada mendengar, tapi kan nggak sesempurna kayak macamnya kita mendengar yang kita dengar gitu loh. Ya, cuman bantu doang. Enggak Kalau dipakai karena kenapa Bu? Apanya? Alat pendengarnya. Alat bantu dengar ini tadi karena hujan. Dia kalau hujan memang nggak pernah dipakai gitu, karena kan kalau kena hujan itu kan namanya alat begitu kan kecil, Bisa rusak. takutnya ada kerusakan gitu. Kalau untuk tunawicaranya kondisinya seperti apa Bu? Tunawicara dia untuk berbicara dia ngandelin ini gerak bibir. Jadi lawan bicaranya dia itu ngucapin apa dia melihat dengan gerak bibirnya gitu. Jadi dia maksud di situ. Oke. Kalau untuk mendengar kan memang kurang. Oke, berarti sehari-hari untuk dari ibu ke Risma atau keluarga terdekat ke Risma itu komunikasi dengan gerak bibir Bu ya? Ya, dia itu lihat, jadi umpamanya disuruh ngapa, minta apa kayak gitu kan, gerak bibirnya saya apa tuh dia maksud langsung tahu gitu. Ya Bu, dengan kondisi Risma dengan serba keterbatasan ini Bu, bagaimana sih waktu dulu untuk naikin kepercayaan dirinya Risma seperti apa sih Bu? Ya kalau macamnya saya itu kan dulunya jangankan anak saya yang ngalamin sendiri, saya aja sebagai ibunya mah tiap harinya nangis dulunya sebelum kenal sama yang namanya SLB. Itu dulu kalau orang ngelihat saya aja ngomongnya langsung nangis, tapi begitu tahu di situ tuh ada sekolah SLB, itu ternyata itu yang berkebutuhan khusus bukan anak saya sendiri. Oke. Malah di situ lebih parah dari anak saya banyak. Nah di situ saya bikin kuat diri saya sendiri, anak saya juga kasih bayangan, no kamu itu masih ibaratnya dari tangan mata segala masih, cuman kamu tidak bisa mendengar doang dan berucap dengan benar gitu. Jadi anaknya ya bisa nerima. Tadinya juga begitu, kalau umpamanya diolok-olok sama kawannya ya paling pulang nangis gitu kan. Cuman untuk kesini-sininya dia udah bisa menerima waktu baru sekolah tuh. Kalau untuk sekarang ya orang dia memang udah tahu keterbatasannya dia Oke. gitu, jadi ya udah biasa. Oke, berarti mungkin dari ibu sama Risma sendiri sudah menerima ya, Ya, dengan kondisi seperti ini ya. ya mau nggak mau, namanya memang Allah udah kasih seperti ini ya kita harus ikhlas gitu. Oke, apa lagi? Udah. Belum. Ini kan dia habis sekolah 3 bulan kemudian ada lowongan, langsung dia ngelamar. Alhamdulillahnya langsung dapat tempat di PPSU. Jadi belum pernah ngelamar dimanapun gitu. Jadi begitu ngelamar di PPSU langsung diterima. Itu alhamdulillahnya, memang rezekinya kalau udah atur di situ barangkali gitu. Oke, berarti ini sudah jalan 4 tahun ya? Ya, ini udah tahun keempat. Mungkin selama dia jadi PPSU ini gimana sih Bu? Apakah udah banyak membantu atau seperti apa? Alhamdulillah
mengenai membantu perekonomian keluarga otomatis. Gimana bu? Gimana bu? Gimana? Iya, membantu perekonomian keluarga otomatis. Memang anak saya di samping dia juga nggak banyak nuntut apapun itu, gajian pun ini terus terang dia nggak pernah mau pegang. Paling kalau dia butuh sesuatu apa, ibu Risma pengen ini, ibu uang Risma jajan habis, kayak gitu doang. Dia nggak mau megang berurusan apapun itu, terus terang ini. Oke, siap. Mengenai untuk bantu perekonomian keluarga memang iya, alhamdulillah. Oke, siap. Terima kasih ya Bu. Gimana bu? Kalau yang Risma itu bu, kalau masalah keuangan itu ibu